بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ومنهم الأنصار. Yani beliau sekarang menyebutkan kaum Ansar yang meninggal di perang Yamamah. Qala ghairu man dzakarna tarajumahum Umar ibn Hazm ibn Zaid ibn Lawdhan an-Najari wa huwa akhu Amr ibn Hazm kanat ma'ahu rayatu qaumihi yawm al-fath. Dia adalah pemegang bendera kaumnya pada saat Fathu Makkah. Wa qad syahida Badran wa qutila yawma idzin. Wa Uqbah ibn Amir ibn Nabi ibn Zaid ibn Haram as-Sulami syahida al-Aqabah al-ula wa syahida Badran wa ma ba'daha. Apa artinya al-Aqabah ya akhwan? Syahid al-Aqabah apa maksudnya? Bayatul Aqabah. Naam, Bayatul Aqabah, perjanjian untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wa Thabit ibn Huzal ibn min Bani Salim ibn Auf Badriyun fi qawlin. Wa Abu Aqil ibn Abdullah ibn Tha'labah min Bani Hajhaji syahida Badran wa ma ba'daha. Beliau termasuk syahida ay hadara. Ini termasuk di antara kalimat yang masyhur di kalangan para ulama ya ikhwan. Syahida badran ay hadara. Khadara ay hadara badran. Falamma kana yaum al-Yamamah asabahu sahmun. Tatkala terjadi perang Yamamah, dia terkena panah. Fanaza'ahu thumma tahazzama wa akhadha sayfahu faqatal. Maka dia pun langsung mencabut panah tersebut, lalu dia mengikat tali di pinggangnya dan mencabut pedangnya dan berperang sampai mati. Waqad asabathu jirahatun katsira, dan dia sudah terkena luka sekian banyak. Karamah dari Allah Subhanahu wa taala, terkena luka sekian banyak masih bisa bertempur, masih bisa berperang. Wa Abdullah bin Atiq ورافع بن سهل وحاجب بن يزيد الأشهلي وسهل بن عدي ومالك بن عوس وعمير بن عوس وطلحة بن عتبة من بني حجهجي ورباح مولى الحارث ومعن بن عدي وجزء بن مالك بن عامر من بني حجهجي وورق بن إياس بن عمرو الخزرجي بدري ومروان بن العباس وعامر بن ثابت وبشر بن عبد الله الخزرجي وكليب بن تميم وعبد الله بن عتبان وإياس بن وديعة وأسيد بن يربوع ابن حارثة وسهل بن حمان ومحاسب بن حمير وسلمة بن مسعود وقيل مسعود بن سنان وضمر بن عياض وعبد الله بن أنيس وأبو حبة ابن غزية المازني وخباب بن يزيد وحبيب بن عمرو بن محصن وثابت بن خالد وفروة بن نعمان وعائد بن معس ويزيد بن ثابت الضحاك أخو زيد بن ثابت قال خليفة بن خناط أو ابن الخياط يا إخوان خناط لا yang مشهور خليفة نعم فجميع من استشهد من المهاجرين والأنصار jumlah keseluruhan yang meninggal yang mati syahid pada saat perang Yamamah dari kalangan muhajirin dan ansar ثمانية وخمسون رجلا 58 orang yakni wa baqiyatul 450 min ghairihim yakni dari kalangan ansar muhajirin dan ansar yang terbunuh 58, kemudian yang lainnya yang 450 dari selain muhajirin dan ansar. Dari selain muhajirin dan ansar. Berarti jumlah keseluruhan yang meninggal kaum muslimin pada saat perang Yamamah dengan menghadapi Musailimah ya ikhwan, sesuai apa yang disebutkan di sini 450 kemudian ditambah 58 508 orang. Nah, 508 orang. Tayyib. Wallahu a'lam. Wa qad qutila minal kuffar
Tetapi 508 orang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan jumlah orang kafir, orang yang murtad dari pasukan Musailimah yang meninggal. Karena ternyata meninggal فيما سقنا من المواطن التي التقى فيها المسلمون والمشركون في هذه وأوائل التي قبلها ما ينيف على 50,000 sekitar 50.000 orang meninggal. Dan ini semua yang meninggal ya ikhwan tidak terhitung anak-anak. Karena perang zaman dahulu dengan senjata, dengan pedang, dengan panah sehingga bisa bisa terlindung anak-anak. Dan memang menunjukkan orang zaman dahulu memang berani. Mengandalkan mentalnya, keberanian. Adapun zaman sekarang kalau perang mengandalkan senjata. Sekarang berhasil lagi dirakit senjata pesawat tanpa pilot, tanpa awak. Bisa, ya Allah, alat aja yang main sudah. Orangnya penakut semua. Walillahil hamdu wal minnah. Tetapi karena memang semata-mata menggantungkan kepada alat, akhirnya gitu. Tidak berhasil. Wabihi taufiq wal ismah. Qala famin masyahirihim al-Aswad al-Anasi la'anahullah. Di antara orang atau tokoh yang paling masyhur yang terbunuh di tahun-tahun 11 Hijriah adalah Aswad al-Anasi. Wasmuhu Abhala ibnu Ka'ab ibnu Ghawth. Namanya adalah Abhala. Mengaku menjadi nabi di Yaman. Kharaja awwala makhrajihi min baldatin bil Yaman. Orang ini keluar pertama kali di negeri Yaman. Abhala ini yuqalu laha Kahf Khuban wa ma'ahu 700 muqatil. Kemudian dia membawa pasukan 700 pasukan, 700 pasukan siap perang. Dan ini bukan jumlah yang sedikit. Fama madha syahrun hatta malaqa San'a thumma istawsaqat lahu al-Yaman. Sehingga tidak nyampe 1 bulan dia sudah berhasil menguasai San'a ibu kota Yaman sampai sekarang. Tsumma stawsaqat lahul Yaman. Kemudian setelah itu dia berhasil menguasai seluruh Yaman, negeri Yaman. Bihadzafiriha min aqfi aqsari muddah, dalam waktu yang sangat ringkas dia berhasil menguasai Yaman. Wa kana ma'ahu syaitanun yahdzak, dan dia mempunyai syaitan yang selalu yukhattid lahu wa yunawwiruhu wa yadullu ala tariq. Dan Abhala ini mempunyai syaitan yang selalu menunjuki jalan. Kalau dia berjalan, menyinari jalannya, memberikan gagasan-gagasan yang indah, syaitannya Abhala ini, sehingga dia maghrur, mengaku menjadi nabi padahal dia adalah kahin. Lahu walakin khanahu ahwaja ma kana. Tetapi begitu cepatnya syaitannya mengkhianati. Tatkala dikhianati oleh istrinya sendiri, istrinya kabur, syaitannya kabur. Demikian ya ikhwan para dukun. Para dukun akan berani tatkala sing ada lawan. Tapi kalau ada perlawanan, kabur yang pertama kali adalah syaitan. Kalau enggak seperti itu, Indonesia ini enggak bakal dijajah oleh siapapun karena banyak dukun sih. Banyak dukun di Indonesia, banyak para abnormal. Tetapi ternyata kapal pengangkut kapal Indonesia yang dibajak sama rampok Somali tidak bisa diselamatkan dari sandera oleh para dukun. Tidak bisa diselamatkan dari sandera oleh para dukun. Tidak bisa. Yang menyelamatkannya adalah TNI Polri. Dengan kapal perangnya, dengan pesawat tempurnya, dengan perlengkapan perangnya. Tetapi ada aja orang Indonesia yang masih aja memebek kepada dukun. Nggak pernah membuka gagasannya, membuka otaknya dikit aja gitu loh. Kok bisa
kapal Indonesia disandra sama rampok Somalia kok nggak berhasil. Kenapa nggak manggil Mbah Fulan, nggak manggil dukun ini, nggak manggil itu, kemudian dipelet semuanya itu rampok Somalinya, biar dipelet rampok Somalinya, tahu-tahu datang dengan bawa kapal Indonesia ke pelabuhan Jakarta, ini kami serahkan. Kenapa nggak dipelet itu rampok-rampoknya? Cuman memang namanya syaitan demikian. Dia akan khianat kalau sudah ada perlawanan. Kalau sudah ada perlawanan. Demikian Abhalah. Tatkala dituruti terus menghiasi sampai Abhalah mengaku menjadi nabi. Karena merasa mempunyai syaitan, mempunyai kelebihan. Begitu ada perlawanan dari kaum muslimin, yang pertama kali kabur adalah syaitannya Abhalah. Demikian juga Musailimah al-Kadzab. Dan demikian ya ikhwan, tipuan para dukun, para tukang sihir. Dia akan menipu, dia akan membohongimu tatkala kamu mempercayainya. Tatkala kamu mempercayainya dan tatkala kamu meyakininya dan lemah, kamu akan tertipu. Tetapi kalau kamu tidak mempercayainya dan memang ini adalah yang wajib kita tidak mempercayainya, nggak akan ada apa-apanya. Nggak akan ada apa-apanya. Sampai sekarang diumumkan di surat kabar, di TV, berita orang hilang. Padahal banyak dukun. Katanya bisa dengan air di ember dikasih bunga mawar, dicampur bunga melati, diaduk dengan bunga apa saja, dengan daun pandan, dengan apa saja, kemudian panggil malampir. Kemudian dilihat di dalam air, nanti kelihatan. Tuh anakmu disandra sama orang NII itu. Cepat panggil polisi. Nggak payu, nggak mau. Jin nggak mau membantu kalau untuk kebaikan. Dia membantu, syaitan membantu kalau untuk kejelekan, untuk kejahatan. 6. Demikian syaitannya Abhalah. Syaitannya Abhalah. Fahadha huwa. Masih kuat penjajahan para dukun di negeri kita ini. Ahwaja ma kana thumma lam tamdi lahu 3 ashhur. Ya subhanallah. Dunia demikian. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dalam 1 bulan, hitungan 1 bulan dia bisa menguasai ibu kota Yaman, Sana'a. Dalam 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan, qatalahu Allahu ala yadi ikhwani sidqin. Menguasai Yaman hanya sekitar 3 bulan atau 4 bulan, tiba-tiba mampus. Dan memang demikian izzatud dunia. Raja penguasa yang sekian puluh tahun berakhir dengan sembunyi, berakhir dengan mati di tiang gantungan. Demikian izzatud dunia. Kalau orang yang tertipu mestinya mengambil ibrah dengan kejadian-kejadian yang sekarang ada di matanya dan dipertontonkan di matanya, di TV, di layar TV, di surat kabar. Bagaimana berita tentang Presiden Fulan yang memimpin 32 tahun, 35 tahun ini berakhir dengan mati mengenaskan dengan ini dan lain sebagainya. Ya subhanallah, semestinya ini adalah ibrah bahwa sungguhnya dunia memang demikian keadaannya dan tidak pantas untuk gurur. Wa umara'i haqqin kama qaddamna dzikrahu wa hum dadawai al-Farisi wa Fayruz ad-Dailami wa Qais ibn Makshuh al-Muradi. Ini yang membunuh Musailimah, membunuh Abhalah. Membunuh Abhalah dengan perantara siapa ya ikhwan? Dengan perantara siapa Abhalah terbunuh ya ikhwan? Istrinya sendiri yang mengkhianatinya. Istrinya sendiri yang mengkhianatinya, memasukkan kaum sebagian muslimin 3 orang ini untuk membunuhnya, dan dia berjaga di benteng di pintu. Begitu mendengar suara teriakan Abhalah terbunuh, digorok oleh 3 orang ini. Begitu para pengawal bentengnya berlarian karena mendengar jeritan, kata istrinya, tenang. Nabi sedang dapat wahyu. Kata istri, tenang, tidak usah khawatir. Nabi sedang mendapat wahyu. Toyib, tenang. Secara otomatis akan tenang karena istrinya mereka akan percaya.
teriak karena sembelih dibunuh. Kata istrinya, tidak ada apa-apa. Nabi sedang dapat wahyu. Ya subhanallah, Allah menakdirkan matinya Abu Hala dengan demikian hina. Wa dzalika fi Rabiul Awal fi sanati 11, bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Qabla wafati Rasulillah bilayalin. Qabla wafatillahi Rasulillah. La, enggak nyambung. Qabla wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilayalin. Sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa malam. Wa qila bilailatin fallahu a'lam. Ada yang mengatakan satu malam fallahu a'lam. Wa qad atla Allahu rasulahu lailata qatlihi ala dzalika kama aslafna. Diaman pernah kita lihat ya ikhwan, difilmkan. Kelihatannya dari Mesir. Filmkan Ma'rakatul Yarmouk, peperangan Yarmouk. Tetapi apa yang ada di sini dusta berarti film ini. Di situ didustakan bahwasanya Abu Hala terbunuh setelah meninggalnya Rasulullah. Kemudian di situ Musailimah yang membunuh Usama bin Zaid, salah. Yang benar adalah ini ya ikhwan. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhal barakallahu fikum.